Sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soal eksponen bagian yang kedua. Ini bentuk sederhana dari ya. Ini soal-soal seperti ini itu dulunya sering sekali keluar baik di UN maupun di ujian sekolah ya. Nah, kalau soal seperti ini kita harus menyamakan atau menggabungkan bilangan pokok yang sama. Misalkan kalau di sini adalah X dengan Y dan juga Z. Kemudian pangkat yang tertinggi itu menjadi patokan kita, sehingga pangkat yang lebih rendah itu kita pindahkan ke pangkat yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Oke, yang ini kita bahas saja ya. Di sini kita taruh dulu X-nya ya. Ini 7/84 itu 12 ya. Jadi kalau kita taruh seperti ini ya. 7/84 adalah 1/12. Berarti sini 12 ya. Kemudian ini X 3, kemudian Y-nya itu kan ada di bawah itu minus 7 ya. Sehingga minus 7 pindah ke atas menjadi tambah 7 gitu ya. Kemudian Y-nya itu yang di bawah yang paling kecil ya. Sehingga di sini Y negatif 1 gitu kan. Itu yang paling kecil. Kemudian Y minus 4, negatif 4 ini itu pindah ke bawah menjadi plus. Berarti menjadi tambah 4. Nah, kayak gini ya. Kemudian Z-nya itu paling besar itu kan di bawah, yaitu Z negatif pangkat negatif 4 ya. Itu Z pangkat negatif 4. Kemudian di sini kan ada negatif 6 ya. Nah, itu yang kita pindahkan ke bawah menjadi tambah 6. Nah, begini ya. Jadinya seluruhnya sehingga sama dengan di sini X pangkat 10 per 12 kali Y berpangkat 3 dikali Z berpangkat 2. Nah, inilah yang menjadi jawabannya ya. Jadi kalau soal seperti ini, ya tinggal begitu saja. Bilangan pokoknya kita gabungkan, kemudian pangkat yang paling rendah, itu kita pindahkan ke pangkat yang paling tinggi. Nah, begitu aja. Nah, setelah itu kita jumlahkan kalau memang dijumlahkan atau dikurangkan kalau memang ada pengurangannya ya. Nah, begitu. Oke ya, demikianlah soal untuk pembahasan untuk yang bentuk sederhana dari eksponen ini ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Katakan ini soal yang kedua ya. Ini soal yang kedua. Tadi dibuat aja untuk soal yang pertama ya. Ini soal yang pertama gitu ya. Oke, sekarang kita bahas soal yang kedua nih. Nah, soal yang kedua ini juga sama ya dengan bentuknya seperti yang tadi. Kita menggabungkan bilangan pokok dengan pangkatnya dengan bilangan pokok yang sama gitu ya. Oke, yang ini langsung aja kita bahas ya. Oke, yang ini sama dengan 15 dibagi 3 itu 5 ya. 5 di sini. Kemudian P-nya yang paling tinggi itu kan di sini 5, di sini 2. Berarti yang berpangkat 5 lah ya, gitu. Oke, berarti sini P berpangkat 5 dikurang 2 gitu. Karena P-nya yang di 2 itu, yang di bawah itu adalah positif sehingga saat ke atas menjadi negatif gitu ya. Kemudian di sini Q-nya itu paling di sini kan kalau tidak ada dituliskan jadi ini kan 1 ya gitu, 1. Nah, sementara di sini itu negatif 3. Berarti itu pindah ke bawah ya. Pindah ke bawah. Oh iya. Ternyata di sampingnya ada ya. Di sampingnya di sini rupanya ada. Oke. Ada. Berarti ya pangkat yang paling tinggi itu berarti di atas. Di atas ya. Sehingga di sini kita tidak usah dulu buat yang ini ya. Yang ini. Gini dulu ya. Oke ya, yang ini. Ternyata di sini ada ya. Berarti itu pangkat yang tertinggi itu ada di atas gitu, bukan di bawah ya. Sehingga di sini kan Q berpangkat negatif 3, sedangkan di sini kan 2 kali 3 itu 6. Berarti di sini tambah 6. Tambah 6, kemudian di sini kan kalau tidak dituliskan itu 1 ya. 1 gitu. Berarti di sini negatif 1 lah di sini. Negatif 1 gitu.
Sehingga hasilnya adalah 5P berpangkat 3 dengan Q itu 6 dikurang 4 ya. 6 dikurang 4 itu berarti 2 ya. 2 berarti jawabannya adalah 5P pangkat 3 Q berpangkat 2. Nah, itulah jawabannya ya. Soal seperti ini tidak terlalu susah. Cara kita jawabnya saja itu cuma ada 2 baris ya. Nah, tapi semuanya itu tinggal kepada kalian. Kalian mau belajar tidak? Caranya sudah diajarin bagaimana trik untuk menjawab soal-soal yang seperti ini. Mulai dari tadi nomor 1 dan juga nomor 2. Nah, begitulah ya. Apa harap kalian itu bisa lebih memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. Di sini diketahui atau jika fx sama dengan 2 pangkat x, maka fx tambah 3 dibagi fx dikurang 1. Nah, kita jawab dulu soal ini ya. Nah, kita isi dulu ini nih. Nah, ini berarti dia fx ditambah 3 per fx dikurang 1 sama dengan gini ya. Nah, ini kita masukkan ya. Ini berarti ini 2 berpangkat x ditambah 3 ini per 2 berpangkat x dikurang 1 gitu. Nah, ini karena sudah sama-sama x, tinggal coret saja gitu ya. Jadi tinggallah di sini itu 2 berpangkat 3 per 2 berpangkat negatif 1 gitu. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja ke atas ya, yang pangkatnya lebih tinggi ya, itu kan 2 pangkat 3 lebih tinggi. Kemudian negatif 1 ini, tentu kita pindahkan supaya positif itu menjadi ke atas, sehingga menjadi plus. Berarti sini tambah 1 gitu. Berarti sini adalah 2 berpangkat 4. Berarti di sini ya, kalau kita buat di sini, itu kan ini kan jawabannya adalah untuk yang fx ditambah 3 gitu ya. Ini ditambah 3 per fx dikurang 1. Nah, ini ya. Nah, ini kira-kira kita taruh, kalau kita samakan dengan itu, katakanlah dengan yang ini gitu ya. Dengan yang ini. Nah, dengan yang soalnya gitu, yang ini ya. Nah, itu kita samakan dengan yang itu dulu gitu. Sehingga saat kita taruh ini di sini berarti itu adalah 2 berpangkat x gitu kan. Nah, sehingga saat kita buat di sini 2 pangkat x itu sama dengan 2 pangkat 4 kan. Berarti x sama dengan 4. Berarti yang ada x-nya 4 itulah menjadi jawabannya. Ini ya. Nah, yang ada x4-nya berarti yang ini nih. Berarti f sini kan mulanya kan x sama dengan 2 berpangkat x gitu. Sehingga di sini x-nya kan di sini sudah 4, berarti sini 4 sama dengan 2 berpangkat 4. Karena di sini kan 2 berpangkat 4 di sini. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini. Karena sudah sama, berarti yang memenuhi jawabannya adalah itu adalah F4. Nah, begitu ya. Nah, begitulah untuk menjawab soal ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang seperti nomor 1 dan juga nomor 2 ya. Tapi di sini nilai X-nya itu telah diketahui gitu. Dan juga Y dan juga Z ya. Tapi kita tetap berpedoman pada cara yang pertama ya. Cara pertama, soal yang pertama dan juga soal yang kedua gitu. Nah, ini kita tentu kita sederhanakan dulu ya. Yang soal yang ini nih. Kita sederhanakan dulu supaya dapat nilainya ya gitu. Oke nih, yang ini ya. Jadi yang ini itu kita buat saja yang pangkat yang paling kita pindahkan ya, pangkat yang rendah ke tempat yang pangkat yang paling tinggi ya. Nah, katakanlah seperti ini dulu ya. Ini nih. Ketemu dengan X. X itu kan ada negatif 4 dan juga negatif 3 ya. Berarti yang negatif 3 lah yang paling tinggi ya. Di sini X negatif 3 ditambah 4 gitu ya. Kemudian untuk Y-nya itu ada di bawah juga ya. Y-nya itu kan ada 1 dengan 2 ya. Berarti sini Y
berpangkat 2, sedangkan yang di atas itu 1, artinya dikurang 1 gitu ya. Kemudian Z-nya itu ada di atas yang paling tinggi ya. Itu Z dengan minus negatif 2 dengan negatif 4. Berarti Z itu negatif 2 di sini ditambah negatif 4 gitu ya. Nah inilah ya yang sudah dapat kita buat. Berarti ini tinggal saja Z berpangkat 2 per X berpangkat 1, kemudian Y berpangkat 1. Nah begini. Nah inilah yang akan kita masukkan nilai X-nya ya. Nah, nilai X dan juga Y dan juga Z. Nah ini Z-nya itu kan 2 ya, berarti 2 pangkat 2 gitu ya. X-nya kan 1/3 gitu ya. 1/3. Kemudian Y-nya adalah 1/5 gitu ya. 1/5. Nah ini tinggal saja kita buat ya. Di sini 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. 4 gitu. Ini kan 1/3. 1/3 ini berarti dia menjadi ke atas 3-nya. Berarti sini 3. Demikian juga yang 5-nya menjadi ke atas ya gitu. Nah ini jawabannya adalah 60 ya. Ini 20 gitu ya. 20 dikali 3. Berarti sini adalah 60. Nah, begitulah ya jawabannya, cara jawabnya nih ya. Jadi jawabannya adalah 60 gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Ini mirip dengan yang soal nomor 4 ya. Nah, berarti ini langsung aja kita jawab ya. Di sini berarti harus kita sederhanakan dulu ya. Oke, di sini A berpangkat negatif 1, kemudian pangkatnya dikali lagi dengan 2 ya. Berarti kalau dikali dengan 2 berarti itu A pangkat negatif 2 gitu. Kemudian di sini ada B pangkat 4, kemudian di sini ada C pangkat negatif 3 gitu. Nah, berarti ini karena kebetulan di sini ada C-nya itu berpangkat, tapi nggak apa-apa lah, kita kerjakan saja lah ya dengan cara sebelumnya ya gitu. Yang ini B berpangkat 4 per A berpangkat 2 ya, supaya pangkatnya positif berarti kita pindahkan ke lawan tempatnya. Ini kan di bawah ya, kemudian ini menjadi ke ini di atas berarti menjadi ke bawah gitu. Sedangkan AC-nya itu kan di bawah berarti kita taruh ke atas ya, AC pangkat 3 gitu ya. Oke, berarti tinggal kita masukkan saja nilainya ya. B itu kan 2 ya, berarti 2 pangkat 4 di sini. Tuh. Kemudian C-nya itu kan setengah ya, berarti di sini setengah itu berpangkat 3 gitu ya. Kemudian A-nya itu adalah 4, berarti 4 berpangkat 2 gitu ya. Oke. Sekarang kita buat pangkat-pangkatnya seluruhnya ya. Itu di sini berarti 2 berpangkat 4 dikali 1/2 berpangkat 3 gitu ya, per 4 ini kan kalau 4 pangkat 2 ya, 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 itu kan 2 pangkat 2. Kemudian di sini kan masih ada 2-nya, berarti sini 2 pangkat 4 ya. Di sini 2 pangkat 4 gitu. Nah, 2 pangkat 4 ini berarti ternyata itu sama dengan yang ada di atasnya ya. Berarti tinggal coret saja gitu. Sehingga yang menjadi jawabannya adalah 1/2 berpangkat 3 saja gitu jawabannya. Nah, gitu ya. Atau kalau kita memang buat hasilnya itu berarti 1/8 hasilnya ya. 1/8 gitu. Tergantung nanti pilihan gandanya apa yang dibuat ya. Gitu. Ya, beginilah cara menjawabnya ya. Tidak terlalu susah bukan? Semua itu bisa kalian dapatkan kalau kalian ya rajin berlatih saja. Selalu guru itu mengatakan, ya berlatih, berlatih, belajar. Memang tidak ada kata lain seperti itu ya. Memang untuk memahami semua pelajaran itu, terutama matematika yang hitung-hitungan, ya memang harus sering berlatih, sering menjawab soal-soal ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini adalah gabungan dari bilangan eksponen, kemudian kita nanti mengerjakannya untuk menggunakan ya eliminasi atau digabungkan juga dengan substitusi ya. Ini pelajaran untuk eliminasi ini ataupun substitusi ini sudah dipelajari di SMP ya. Nah, harapannya kalian di SMP bisa mengerti ya. Oke nih ya. Ini kita buat dulu untuk yang ini ya. Nah,
Ini berarti 3 berpangkat X dikurang 2Y sama dengan 1/81 gitu. Nah, berarti di sini 3 berpangkat X dikurang 2Y. Ini 81 ini adalah 3 berpangkat 4 ya. Tetapi karena dia bentuknya 1 per, berarti ini pangkatnya menjadi negatif gitu. Nanti 4 lah gitu ya. Berarti ini pangkatnya ini kita turunkan ya. Berarti ini X dikurang 2Y sama dengan negatif 4 gitu. Nah, inilah untuk persamaan yang pertama gitu ya. Sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua ya. Yang ini gitu. Ini 2 berpangkat X dikurang Y sama dengan 16. Nah, yang ini kita turunkan, kita buat dulu pangkatnya ya. 2 pangkat X dikurang Y sama dengan ini kita buat dulu pangkatnya, itu 2 pangkat 4 ya. Kemudian bilangan pokoknya sudah sama, nah, berarti tinggal kita turunkan aja pangkatnya nih. Berarti ini X dikurang 4 sama dengan, X dikurang 4, X dikurang Y maksudnya ya. X dikurang Y gitu. Sama dengan 4, inilah persamaan yang kedua. Nah, jadi kita gabungkan saja persamaan yang pertama ini ya. Persamaan yang pertama kita gabungkan ini pakai warnanya yang sama lah yang tadi ya. Nih, berarti ini X dikurang Y sama dengan 4 gitu ya. Ini persamaan yang kedua ya. Oke, persamaan yang pertama ini kita gabungkan ya. Itu X dikurang 2Y sama dengan negatif 4. Ini persamaan yang pertama ya gitu. Nah, yang ini kita bisa langsung kita mencari koefisien yang sama ya. Itu kan ada di X itu. Karena sama-sama 1 di sini ya. Sehingga itu sudah bisa langsung kita buat ya. Jadi kalau dia sama-sama koefisiennya 1 ya, itu berarti dan juga sama-sama positif, berarti itu tinggal kurang saja. Nah, di sini berarti menjadi kurang ya. Sehingga negatif 1 dikurang negatif 2 itu kan menjadi 1. Berarti di sini berarti menjadi 1Y atau Y saja sama dengan. Di sini 4 dikurang negatif 4 sama dengan 8 ya. Di sini 8 lah Y-nya. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari nilai X-nya ya. Nah, di sini ya, gitu. Di sini X dikurang Y sama dengan 4 gitu. Maka X dikurang 8 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 ditambah 8, berarti X sama dengan 12. Nah, berarti kalau kita jumlahkan ini ya, kalau kita jumlahkan ini berarti ini adalah X ditambah Y sama dengan 12 ditambah 8 sama dengan 20. Berarti jawabannya adalah 20. Begini ya jawabnya. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Di sini itu X-nya katanya lebih besar dari 0. Dan juga X-nya tidak 1. Di sini juga P-nya itu adalah bilangan rasional, berarti bilangan pecahan ya. Kita mencari nilai P ini ya. Oke, langsung aja kita jawab ini. Nah, di sini kita harus berpedoman kepada rumus yang telah dijelaskan beberapa hari yang lalu ya. Itu kalau ada akar pangkat N, kemudian bilangan dari A berpangkat M, berarti ini adalah A berpangkat M dibagi dengan N. Gitu ya. Oke, untuk soal yang ini ditulis ulang saja ya. Di sini akar pangkat 3 dari bilangan X, kemudian dikali lagi X, akar X gitu. Kemudian di sini ada lagi X-nya, berarti sama dengan X pangkat P. Ini ya. Nah, untuk menjawab soal ini, ya, itu kita bisa buat bermacam-macam cara ya. Gini ya. Oke, langsung aja kita buat seperti ini ya. Di sini begini ya, di sini X, di sini akar juga X, di sini sama dengan X. Ini kan pangkat 1 ya, berarti sini P kita kalikan kemari itu menjadi tambah ya, gitu, tambah. Jadi sehingga menjadi X gitu. Nah, gini saja dulu ya. Oke nih. Nah, di sini dapat kita sekarang kerjakan ya. Sehingga di sini sudah dapat kita jumlahkan pangkatnya ya. Di sini berarti sini kalau tidak ada di sini berarti sini 1 ya, di sini 1 gitu. Di sini 1 gitu. Kemudian akar pangkatnya ini kalau tidak ada berarti sini 2 gitu ya. Nah, begitu nih. Oke. Dibuat dulu agak supaya lebih besar ya. Supaya lebih besar di sini kita buat dulu saja gitu. X kemudian di sini gini. Nah,
Oke, di sini X gitu. Oke. Sini kalau tidak ada berarti 1, kalau tidak ada akar pangkatnya berarti itu 2, kemudian ini 1 gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu, Bapak taruh dulu warna-warnanya ya. Supaya nanti lebih enak ya. Ini warnanya ini gitu. Nah, sedangkan yang ini warnanya yang ini gitu ya. Oke, jadi kita ikuti dengan sesuai dengan warna gitu. Oke, yang ini ya. Sekarang yang warna hijau. Oke, yang warna hijau ini kan X pangkat 1 ya. X pangkat 1 gitu. Nah, di sini dibagi lagi dengan ada angka pangkat 3 ya. Berarti ini dibagi 3 gitu. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan pangkatnya gitu. Kemudian yang warna yang ini. Di sini dia 1 ya. 1. Berarti di sini kita taruh 1 gitu. 1. Nah, per. Di sini ada 2. Berarti per 2 ini. Per 2. Kemudian di sini masih ada karena dia tetap di bawah membawahi ini gitu kan. Berarti itu tetap ikut gitu. Nah, berarti sini kali 3 pangkatnya. Kemudian di sini sama dengan itu X. Ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan menjadi P ditambah 1. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kita balikkan saja ya. Di sini X P tambah 1 sama dengan sehingga menjadi yang ini di sebelahnya ya. Nah, ini berarti X berpangkat. Nah, di sini supaya sama-sama 6, tentu harus kita buat ini 1/3 dikali 2/2. Karena di sini kan nggak ada 2-nya gitu ya. Nah, berarti kita buat saja di situ 2 gitu. Ditambah 1/6. Nah, gitu aja. Sehingga di sini sudah kita dapat coret ya. Coret saja langsung. Oke. Sini menjadi P ditambah 1 sama dengan. Nah, di sini berarti sudah 2. 1 dikali 2 berarti sini 2/6. Tambah 1/6. Sehingga di sini P sama dengan, di sini negatif 1 ya. Sudah pindah kita buat sini. Berarti sini 3/6. Kita jumlahkan ya, karena penyebutnya sudah sama gitu. Oke, di sini berarti P sama dengan negatif 1 ditambah, sama-sama kita bagi 3 ya. Berarti sini adalah 1/2 gitu. Berarti jawabannya adalah P sama dengan, berarti ini kalau ada setengah bagian, kita memiliki utang 1 bagian, berarti kita kembalikan, berarti utang kita masih ada setengah lagi ya. Berarti sini negatif 1/2 lah P-nya. Oke, yang inilah yang menjadi jawabannya ya. Begitulah soal untuk menjawab, begitulah caranya untuk menjawab soal ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Oke, yang ini kita langsung jawab saja. Ya. Di sini kita buat bilangan pokoknya itu 2 pangkat gitu ya, 2 saja gitu ya. Sehingga yang akar bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif ya, atau berpangkat seperti rasional gitu nggak apa-apa ya. Yang penting jangan ada di sana akar gitu. Oke, yang ini berarti akar 2 ini kan 2 pangkat setengah ya. Berarti ini 2 berpangkat setengah. Itu. Kemudian di sini ada X-nya, berarti sini X-nya ya. Oh, ini ada rupanya pernya lagi ya. Seperti ini harus kita agak jauh dibuat di sini. Berarti 2 pangkat. Di sini akarnya itu adalah, oh di sini akar 3 gitu ya. Akar pangkat 3 ya. Berarti ini per 3 ya. Per 3. Kemudian ada X-nya ya. Nah, gini dia. Sama dengan di sini 2 pangkat X kuadrat. Kemudian di sini ada sengaja kita jumlahkan ya. Sehingga di sini kita taruh saja langsung. Di sini kan negatif 10 ya, berarti sini negatif saja gitu. Negatif 10. Kemudian sini per, di sini juga masih ada 3 gitu ya. Berarti ini per 3 lah kita taruh. Per 3. Berarti sini tinggal bisa kita coret saja ya. Coret di sini, coret gitu. Jadi ini sudah dapat kita turunkan pangkatnya ya. Jadi X per 3 sama dengan X kuadrat dikurang 10 per 3. Nah, ini supaya jangan agak ribet dengan ada pecahan, kita kalikan aja dengan 3 gitu ya.
Sehingga di sini dapat kita buat menjadi sini X sama dengan 3X kuadrat dikurang 10. Nah, ini kita pindahkan seluruhnya sebelah kanan ya, sehingga menjadi X kuadrat, 3X kuadrat maksudnya, dikurang X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan enggak ya ini? 3X di sini, X di sini ya gitu, sama dengan 0. Berarti sini ini betulnya enggak bisa ya. Coba kita tes dulu dengan menggunakan diskriminan ini ya. Diskriminan dulu kita taruh. Jadi D di sini adalah, sementara di sini A B kuadrat dikurang 4AC gitu ya. Nah, ini masuk. Di sini A-nya itu kan 3. Ya. Kemudian B-nya itu negatif 1 gitu ya. Kemudian C-nya itu adalah negatif 10. Berarti sini D sama dengan negatif 1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 3, kemudian C-nya itu negatif 10 ya. Di sini 1 ditambah, ini 12 berarti tambah 120. Berarti ini 121 ya. Oke, ini berarti bisa difaktorkan ya, karena itu 11 kuadrat gitu. Berarti ini bisa difaktorkan, sehingga itu dengan 2 dengan 5 berarti ya, sepertinya ya. Oke, yang ini kita buat ya. Kita faktorkan saja, berarti ini 3X dikurang X dikurang gitu ya. Ini sama dengan 0 gitu. Nah, berarti ini ada 5 ya. Berarti sini 5 gitu ya. Di sini 2 gitu. Nah, supaya di sini negatif, berarti di sini yang harus positif gitu ya. Gitu. Oke. Yang ini berarti kalau kita kalikan ini ya, kalikan ini nanti harus kembali ke sini ya. Harus kembali ke situ gitu. Oke, yang ini kita kalikan dulu. Ini 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 5X dikurang 10 sama dengan 0. Di sini 3X kuadrat dikurang X dikurang 10 sama dengan 0. Oh, ini dia sudah kembali ke mari ya. Oke, berarti ini sudah benar. Nah, ini berarti jawabannya adalah untuk X-nya adalah, karena ini positif 5, berarti ini menjadi negatif 5 gitu. Per 3. Karena ini negatif 5, berarti menjadi positif, yaitu 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 2 atau 2 gini ya. Nah, inilah menjadi himpunannya ya. Pertanyaannya di sini adalah nilai maksimum ini. Oke, yang inilah menjadi himpunannya ya. Inilah himpunannya. Ini 3 ini ya. Kok 2 nih? Ini 3 ya. 3. Oke. Sehingga jawabannya adalah bisa juga ditulis seperti ini ya. Negatif 5 per 3 atau 2. Gini ya. Oke. Nah, beginilah cara menjawab soal ini ya. Kita membahas soal nomor 9. Di sini dibuat jumlah akar-akar ya. Jumlah akar-akar. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, sebenarnya sangat mudah sekali ya. Sekarang kita jawab dulu dengan cara yang biasa lah ya. Cara yang biasa dulu. Oke nih. Nah, ini kita buat itu 2, 4 ini kan itu 2 berpangkat 2 ya, di sini terus X ya. Kemudian di sini 5, kemudian 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ini kita buat lagi menjadi 2, kita pindahkan ya. X-nya menjadi ke dalam gitu. Kemudian 2-nya menjadi keluar gitu ya. Kemudian dikurang 5 dikali 2 berpangkat X ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Oke, yang ini sudah bisa kita misalkan ya. Misalkanlah ini menjadi P gitu. Ini menjadi P gitu ya. Sehingga dapatlah kita buat menjadi sini 2P kuadrat dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita faktorkan saja ya. 2P dikurang P dikurang sama dengan 0. Berarti ini 2 dengan 1 saja ya. Berarti di sini 2, di sini 1 gitu. Oke. Kalau ini kita gambarkan seperti cara yang sebelumnya. Berarti ini 2P kuadrat dikurang 4P dikurang P ditambah 2 sama dengan 0. Ini 2P kuadrat dikurang 5P tambah 2 sama dengan 0. Oke, ini sudah kembali kemari ya. Oke, berarti ini sudah benar. Sehingga nilainya itu adalah, di sini P berarti adalah sama dengan 1 per 2. Kemudian di sini ada P sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian tadi pemisalannya kan 2 pangkat X ya, pemisalannya. Berarti di sini
2 berpangkat X, sedangkan 1 per 2 ini adalah 2 pangkat negatif 1 gitu. Berarti nilai X-nya adalah negatif 1 gitu. Kemudian yang ini ya, itu 2 berpangkat X sama dengan 2 itu kan 2 berpangkat 1 ya. Sehingga di sini X-nya menjadi 1. Karena di sini sudah kita coret di sini 2-nya. Nah, sekarang kita mencari penjumlahnya tadi kan pertanyaan kan itu kan jumlah akar-akar ya. Jumlah akar-akar gitu ya. Oke, sekarang kita jumlahkan saja. Anggaplah ini sebagai X1, di sini sebagai X2. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan negatif 1 ditambah 1, berarti jawabannya adalah 0. Berarti sini X1 ditambah X2 adalah 0. Inilah jawabannya ya. Nah, bagaimana kalau kita menjawab soal ini dengan cara yang lain ya? Coba dulu kita jawab ya. Dengan cara yang lain. Coba kita buat di sini ya. Nah, di sini salah satu cara kita taruh dia begini dulu. Nah, di sini kan 2 berpangkat. Nah, 4 ini kan kita taruh dulu dengan soal seperti ini ya, itu 2 pangkat X ya. Taruh ini 2 pangkat X. 4 ini kan itu kan 2 pangkat 2. Nah, 2-nya sudah di sini. Berarti pangkatnya tinggal di sini gitu. Kurang 5 berpangkat 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini anggap saja ini sebagai A, kemudian ini kita taruh gini aja dulu. Ini sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kalau kita buat menjadi sini P1 dikali P2 sama dengan itu C per A ya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita bahas soal ini. Berarti ditanyakan itu jumlahnya ya. Berarti ini kan kita ambil di sini aja. 2 pangkat X ya. Berarti sini 2 per pangkat X. Berarti ini X1 ditambah X2. Gitu. Sama dengan. Ini 2 ya. C-nya kan 2. Ini kan C per A. C per A. Berarti C-nya di sini 2. Berarti 2 di sini. Kemudian di sini A. A-nya berapa? A-nya kan di sini kan 2. Nah, gitu ya. Berarti sini 2 per 2 gitu. Sehingga di sini bisa kita buat menjadi ya. Di sini 2 pangkat X1 ditambah X2 sama dengan ini kan 1 ya. Berarti sini 2 pangkat 0 lah di sini. Nah, berarti yang ini dapat kita coret ya. Coret sehingga turunlah pangkatnya menjadi X1 ditambah X2 sama dengan 0. Jadi jawabannya juga adalah 0. Jadi sama seperti jawaban yang ini ya. Ini. Nah, begitulah caranya ya untuk menjawab soal seperti ini. Kita masuk ke nomor 10. Nomor 10 ini kita bahas itu soal per tidak sama eksponen ya. Oke, yang ini kita langsung aja jawab. Ini ya, terus dulu soalnya ulang ya. 2 pangkat 2 kurang 2X ditambah 2 lebih besar dari 9 per 2 pangkat X. Nah, begini ya. Nah, ini kita buat saja langsung seperti ini ya. Begini. Nah, yang ada pangkatnya itu negatif, kita buat menjadi pecahan supaya pangkatnya positif. Sehingga di sini 2 per pangkat 2 per 2 per pangkat 2X ditambah 2 lebih besar dari 9 per 2 per pangkat X. Kemudian yang ini ya, yang ini itu kan 4 per, ini 2 pangkat X, 2-nya kemana? Ke sini saja gitu ya. Tambah 2 lebih besar dari 9 per 2 pangkat X. Nah, sehingga yang di sini ini sudah bisa menjadi P gitu kan. Di sini P, di sini P. Sehingga dapat menjadi 4 per P kuadrat ditambah 2 lebih besar dari 9 per P. Nah, begini. Ya. Nah, ini dapat kita kalikan dengan P kuadrat saja ya. Kita kalikan dengan P kuadrat saja supaya lebih enak ya mengerjakannya. Sehingga di sini itu menjadi 4 ditambah 2P kuadrat lebih besar dari 9P. 9P. Nah, gitu ya. Kemudian seluruhnya kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Supaya di belakangnya 0 gitu. Oke nih, di sini adalah 2P kuadrat dikurang 9P ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, ini ya.
ini kita faktorkan saja. Berarti sini 2P, katakan dulu kurang dulu ya. P dikurang besar dari 0 gitu. Oke, ini. Ini ya. Maka di sini kira-kira berapa lah ini ya? Berapa lah ini ya? Sepertinya di sini kita taruh sini 4 saja ya. Di sini 1 ya. Sini 1 gitu. Nah, di sini negatif 8, negatif 1 berarti negatif 9 plus 4. Oke, sudah benar ya. Nah, ini sudah bisa menjadi 1/2, di sini sudah bisa menjadi 4 gitu ya. Oke, yang ini kita langsung aja karena ini tandanya lebih besar ya. Ini tandanya itu lebih besar, berarti ini pakai atau. Atau ya, oke. Berarti sini itu pakai atau. Atau itu lebih besar, kemudian X lebih kecil. Angka yang paling kecil ada di yang tanda lebih kecil ya, berarti di sini 1/2. Angka yang paling besar pada tanda yang lebih besar, itu berarti sini 4. Gitu. Tapi ini P, ini masih P ya, belum X. Ini masih P. Ini masih P ya, ini masih P, ini masih P gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat untuk X-nya ya. X-nya berarti ini X, salah 2 pangkat X maksudnya. 2 berpangkat X di sini, 2 berpangkat X 1 ya. Berarti sini kita coret 2-nya gitu ya, coret 2-nya sehingga sini menjadi X kecil dari negatif 1. Kemudian yang ini ya, yang ini itu 2 pangkat X lebih besar dari 2 pangkat 2 gitu ya. Sehingga sudah sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya kita turunkan menjadi X lebih besar dari 2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ya, X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 2. Nah, begini ya. Atau mungkin nanti tandanya bisa beda-beda, itu bisa juga seperti ini ya. Nah, gini ya. Itu sama dengan atau juga ya. Ya, beginilah untuk menjawab soal seperti ini ya. Nah, begini. Oke. Inilah jawabannya ya.